Kawan-kawan, pernahkah kalian membayangkan lahir di tengah ancaman kematian? Inilah kisah luar biasa Nabi Ibrahim yang lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Saat itu, Raja Namrud yang zalim berkuasa. Suatu hari, para ahli nujumnya membawa kabar yang menakutkan. Akan lahir seorang anak laki-laki yang keturunannya akan memenuhi bumi, dan salah satunya akan menghancurkan kekuasaan Namrud. Raja yang ketakutan itu pun mengeluarkan perintah keji. Bunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Di tengah teror ini, ayah Nabi Ibrahim, Azar, yang baru saja diangkat menjadi panglima, merasakan dilema yang mendalam. Istrinya sedang mengandung. Apa yang harus ia lakukan? Kedua kakaknya, Nahor dan Haran, memberikan saran yang berbeda. Haran, seorang ahli nujum, percaya pada keajaiban. Ia menyarankan untuk menyerahkan bayi itu kepada raja, yakin bahwa takdir akan melindunginya. Namun, Nahor punya ide lain yang lebih praktis. Sembunyikan sang ibu, lalu serahkan bayi lain sebagai gantinya. Azar memilih saran Nahor. Ibu Ibrahim pun diasingkan ke sebuah gua terpencil bersama seorang pengasuh. Sementara itu, Azar menyerahkan bayi dari seorang hambanya kepada Raja Namrud. Raja pun bersorak gembira, mengira ancaman bagi tahtanya telah sirna. Di dalam gua yang sunyi, lahirlah Ibrahim. Setelah melahirkan, dengan hati yang hancur, sang ibu harus meninggalkan bayinya sendirian di sana. Sambil menangis, ia berdoa, "Semoga Sang Pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku." Tapi Ibrahim tidak benar-benar sendiri. Allah mengutus malaikat untuk merawat dan menjaganya. Berbulan-bulan berlalu, Haran yang masih percaya pada ramalan bintang dayam-dayam mendatangi gua itu, betapa terkejutnya ia saat menemukan adiknya yang seharusnya masih bayi telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang fasih berbicara. Haran pun membujuk Ibrahim untuk pulang. Awalnya Ibrahim menolak. Ia merasa tersesat dan tak punya rumah. Namun akhirnya ia setuju untuk ikut ke Babilonia. Sesampainya di rumah, Azar, sang ayah, tak percaya bahwa anak laki-laki ini adalah bayinya yang ditinggalkan di gua. Ia pun menguji Ibrahim. "Siapa yang memberimu makan selama ini?" Ibrahim menjawab, "Yang Maha Pemberi. Siapa yang merawatmu saat sakit? Yang Maha Menyembuhkan. Dan siapa yang memberitahumu semua ini?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Yang Maha Mengetahui." Jawaban-jawaban cerdas ini membuat ayahnya takjub sekaligus heran. Untuk melindunginya dari Raja Namrud, Ibrahim pun diasuh di rumah Haran. Beranjak remaja, Ibrahim mulai merasa gelisah. Ia merindukan sosok pelindung yang dulu merawatnya di gua. Keresahannya semakin menjadi saat melihat orang-orang di sekelilingnya, termasuk ayahnya sendiri, menyembah patang-patang berhala buatan tangan. Hatinya menolak keras. Ia yakin benda-benda mati itu bukanlah Tuhan, didorong oleh pencarian akan kebenaran. Ibrahim bahkan sempat berkelana dan belajar di rumah Nabi Nuh, sebelum akhirnya kembali ke Babilonia. Setiap hari, ia melihat ayahnya sibuk membuat patung dan meletakkan sesajen di hadapannya. "Ayah, mengapa engkau melakukan ini?" tanya. Sang ayah hanya menjawab, "Ini adalah tradisi leluhur." Tapi jawaban itu tidak memuaskan Ibrahim. Ia sering bertanya pada ayahnya, "Patung ini terbuat dari apa?" "Dari kayu," jawab ayahnya. Ibrahim menimpali, "Apakah kayu itu, Tuan, benda yang bisa hangus terbakar api?" Suatu hari, ayahnya menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Dengan berat hati, Ibrahim berkeliling kota sambil meneriakkan dengan nada mengejek,
Siapa yang mau membeli patung yang diam dan tak berguna ini? Ini adalah caranya untuk menyadarkan orang-orang. Dengan iman yang kokoh, Ibrahim memberanikan diri berdakwah kepada ayahnya sendiri. Dengan bahasa yang lembut dan penuh hormat, ia menyampaikan bahwa Allah telah memilihnya menjadi nabi. Ia bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat, atau memberimu manfaat sedikit pun? Sesungguhnya, menyembah berhala adalah ajaran setan, musuh nyata manusia." Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, yang memberi rezeki dan yang mengatur segalanya. Perjalanan pencarian Tuhan dan dakwah Nabi Ibrahim baru saja dimulai. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak benar dan keteguhan iman dalam mencari kebenaran sejati. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.